Mereka beriman bahwa semua yang terjadi sudah dituliskan Allah. Itulah dia iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tiba-tiba terjadi musibah, sudah di luar kemampuan kita, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Dagang, laku, maju, duitnya banyak, berarti Allah ingin kita bersyukur. Perempuan cantik, putih, tinggi, jalan sama suami, nggak usah disebut, nanti ada yang tersinggung. Ditanya sama orang, Bu, ini suami? Enggak, ini takdir baik dan takdir buruk. Ada ibadah, tidak keluar uang, tidak keluar darah, tidak keluar jihad. Itulah ibadah, namanya ridha, menerima takdir. Apa rahasianya mereka bisa kuat, bisa tegar? Mereka beriman bahwa semua yang terjadi sudah dituliskan Allah. Itulah dia iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, datang yang baik. Itu takdir baik. Sudah berpikir benar, berbicara benar, sekolah yang benar, tiba-tiba terjadi musibah, sudah di luar kemampuan kita, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Bisnis, buka usaha, dagang, laku, maju, duitnya banyak, berarti Allah ingin kita bersyukur. Usaha, bisnis, sudah pelatihan, sudah sekolah, MBA, Master Business Administration, gagal, berarti Allah ingin kita bersabar. Itu maknanya takdir baik dan takdir buruk. Tapi banyak juga orang sekarang beda memahami takdir baik, takdir buruk. Perempuan cantik, putih, tinggi, jalan sama suami, nggak usah disebut, nanti ada yang tersinggung. Ditanya sama orang, Bu, ini suami? Enggak, ini takdir baik dan takdir buruk. Dia nikah sama saya, dia dapat takdir baik. Saya nikah sama dia, inilah takdir buruk. Apa ini? Ada ibadah yang keluar keringat. Tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada tawaf yang keluar keringat. Inna safa wal marwata, tawaf, sa'i, tahallul. Ada ibadah yang keluar duit, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada ibadah tidak keluar uang, tidak keluar darah, tidak keluar jihad. Kalau keluar darah, mati fisabilillah. Tapi ini tidak keluar darah, tidak keluar uang, karena dia bukan zakat, infak, dan sedekah. Itulah ibadah, namanya ridha, menerima takdir Allah. Dan saya yakin orang Mamuju ini ketika diuji Allah dengan takdir itu, dia ridha kepada Allah. Buktinya mana? Buktinya malam ini masih penuh tanah lapang tanpa batas. Ini menunjukkan masyarakatnya ridha kepada takdir Allah.
Dan mudah-mudahan saudara kita yang mendahului kita karena COVID, mendahului kita karena gempa, mereka terhitung sebagai syuhada, mati syahid. Ustaz Somad ini enak aja ngomong. Mana dalilnya? Al-matu'unu syahid. Orang yang mati kena wabah, matinya mati syahid. Terus Pak Ustadz yang kena gempa bumi, orang yang tertimpa benda yang berat, tenggelam di dalam air, maka matinya juga mati syahid. Tapi Pak Ustadz waktu dia tertimpa tuh dia habis sakau, mabuk. Itu namanya mati konyol. Kita husnuzon, keluarga kita itu semuanya ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Jangan tangisi keluargamu yang sudah meninggal. Jangan habiskan air matamu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan 3. Pertama, mereka sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, mereka sudah merasakan sakitnya maut. Yang ketiga, mereka sudah husnul khatimah, insya Allah. Yang perlu kau tangisi itu dirimu. Sisakan air matamu untuk dirimu. Kenapa? Kau belum melihat malaikat maut. Saya Pak Ustadz tiap hari melihat malaikat maut. Hah? Di mana? Di rumah saya. Rupanya istrinya. Yang kedua, Bapak ketawanya terlalu lepas Pak. Bapak nggak tahu kalau ibu tuh ngeliat dari jauh. Awas nanti pulang. Yang kedua, kamu belum merasakan sakratul maut yang katanya sakitnya ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu dengan orang yang sudah mati ribuan tahun. Bagaimana rasanya sakit? Kata mereka, kami masih merasakan bekas-bekas sisa sakitnya padahal sudah ribuan tahun. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti tebasan pedang ratusan kali dicincang di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Maka mudah-mudahan selalu doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Tapi mereka sudah syahid. Untuk saudara kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita yang gugur karena COVID, yang gugur karena gempa, mudah-mudahan mereka diterima Allah, dijadikan tempatnya surga. Untuk mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau diajak baca Al-Fatihah, baca. Ini banyak juga kadang diajak baca Al-Fatihah. Takutnya nanti pas diminta catatan malaikat, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kita mau hendaknya catatan amal, zikir, subhanallah, alhamdulillah, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, al-fatihah. Jangan sampai nanti pas ditunjukkan buku catatan amalmu, kumur-kumur, 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu cuman bisa dibuat waktu tabligh akbar. Kalau jadi imam jangan. Subhanallah 33 kali. Nengok ke belakang, makmum udah pulang semua. Ada makomnya, ada tempatnya, ada lokasinya. Semua yang kita lakukan malam ini bernilai amal soleh.